Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 9 ayat 15. Bila ada perselisihan, pertengkaran, permusuhan, konflik di tengah-tengah kehidupan kita, maka akan ada jurang pemisah, tembok pembatas yang menjauhkan kita. Permusuhan mendatangkan kesusahan semata bagi kita semua. Apa jalan yang harus kita tempuh supaya permusuhan selesai dan tiba pada perdamaian? Tentu kita membutuhkan seorang pengantara, mediator, penghubung yang bisa mengantarai kita yang berseteru, yang bisa menyambungkan keberadaan kita. Pengantara memberi diri masuk ke dalam dua pihak yang bertikai dan berada di antara mereka secara adil. Tujuannya hanya satu, yaitu mendatangkan kebaikan, membangun perdamaian, memperbaiki dan memulihkan yang rusak, sehingga damai utuh kembali. Pelanggaran kita pada aturan yang diberikan Tuhan mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan rusak, hancur, sehingga kita berada jauh dari hadirat-Nya, masuk di dalam perangkap dosa, dan maut kekal menjadi bagian kita. Dosa memisahkan kita dari Allah, karena Allah itu kudus. Sejatinya, keberadaan Allah yang kudus itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak ingin kita ciptaannya yang telah diberinya hidup dari hidupnya menjadi umpan dosa selamanya. Allah tidak ingin kita hidup terpisah darinya, terperangkap di dalam dosa, maut dan sengatnya. Allah mau kita kembali bersamanya selamanya, hidup di dalam damainya, berada di dalam kuasanya, dan menjadi pewaris hidup kekal yang telah disediakan bagi kita sejak semula. Allah berinisiatif mengeluarkan kita dari perangkap dosa. Ia datang mengintervensi kita di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi pengantara bagi kita. Ia menghancurkan dosa dan sengatnya dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Itulah yang ditegaskan penulis surat Ibrani pada kita hari ini. Dia kurban istimewa yang menjadi pengantara, mediator, dengan mempersembahkan darahnya yang kudus, menjadi persembahan yang tidak bercacat, yang menyucikan nurani kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kurban keselamatan yang membebaskan kita dari sengat maut, sehingga kita boleh ikut di dalam perjanjian baru dan menjadi ciptaan baru. Yesus mediator yang memulihkan, menjadi pendamaian bagi kita, hingga hubungan yang sudah hancur pulih kembali. Ia memperbaiki kekacauan dosa. Ia membuka belenggu kegelapan dengan mengambil rupa menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ia melakukannya dengan sukarela dan didorong oleh kasih-Nya yang amat besar, juga penuh kesadaran memilih taat supaya kita yang dipanggil-Nya dapat menerima sukacita hidup kekal, ikut ambil bagian di dalam kerajaan-Nya. Kehendaknya bagi kita adalah hidup bersamanya selamanya. Dosa dan kuasanya ditaklukkannya. Karenanya kita layak hidup di hadapan Allah. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap mengingat mediator, pengantara kita, Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Dengan semua itu, kita patut melakukan perintah-Nya dalam ketaatan seperti Dia yang taat. Pada masa sulit ini, marilah kita tetap ingat pada pengantara kita, mediator kita yang taat walau harus menderita. Biarlah itu memotivasi kita untuk hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sesama. Di saat saudara kita mengalami berbagai kepahitan karena efek pandemik, baik secara ekonomi, sosial, mengalami kedukaan, marilah dengan rela hati, tidak terpaksa, membuka keramahan kita, menjadi sahabat bagi mereka, menjadi
pengantara kebaikan bagi mereka. Bila kedukaan terjadi, topanglah mereka lewat penghiburan doa dan nyanyian. Kalau sudah terbiasa dengan gadget, pakailah fasilitas itu. Bila tidak terbiasa, ayo cari waktu yang tepat, datang berdoa. Tidak harus beramai-ramai, namun tetap ingat akan aturan-aturan antisipatif standar WHO. Lihatlah waktu ini adalah kesempatan berbagi bagi mereka yang sangat terdampak, membuka pundi-pundi kemurahan hatimu, berbelas kasih pada mereka. Mediator kita telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita, semuanya untuk menghidupkan kita. Terpujilah Dia Tuhan kita dalam semua aktivitas kita setiap hari. Selamat berbakti pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau menjadi pengantara bagi kami, sehingga kami oleh pengorbanannya beroleh janji kekal yang sudah Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya dan menerima panggilan keselamatan-Mu. Tolonglah kami ya Allah untuk mengingat pengantara kami, mediator kami, Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu yang sudah memberikan damai sejahtera, keselamatan bagi kami dan dunia. Supaya kami dapat meneladaninya di dalam hidup kami hari demi hari. Tuntun kami untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Menjaga kesehatan kami dan sesama kami. Tolong kami untuk dapat berbagi dari apa yang kami punya yang Engkau berikan, karena Engkau sudah lebih dahulu melakukannya bagi kami. Tuntunlah kami umat-Mu hidup di jalan-Mu yang benar, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.